Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurmani, 1865033 kelas A. Di sini saya akan mereview materi yang berjudul penjadwalan. Langsung saja masuk pada materi, yaitu A. Diagram PER. The PER chart pada awalnya PER Program Evaluation and Review Teknik yang sederhana digunakan untuk menjelaskan kegiatan yang berurutan dengan menggunakan serangkaian anak panah. PER juga menunjukkan kegiatan yang berjalan secara serentak. Sederetan kegiatan seperti A, B, C, G disebut jalur path. Jika ada jalur atau bagian jalur yang berjalan secara paralel seperti jalur B, C, dan jalur D, E, F, maka kegiatan B dan C dapat dikerjakan secara serentak dan kegiatan D, E, dan F. Jalur kritis, the critical path. Suatu pembuktian yang luas dari diagram PER di atas dapat dicapai dan mencantumkan lamanya tugas masing-masing pada PER. Jalur terpanjang dalam jaringan kerja dihitung dan menambahkan lamanya waktu sepanjang jalur. Garis ganda menunjukkan CP lengkap. Mengetahui jalur kritis merupakan hal penting bagi PM. Jika suatu kegiatan pada CP meleset membutuhkan waktu lebih lama dari yang direncanakan, maka tanggal pengiriman proyek akan meleset. Float atau slack, suatu periode waktu di mana kegiatan dapat meleset tetapi tidak mempengaruhi CP dan tanggal pengiriman. Total float adalah waktu total float dapat di mana kegiatan sebelumnya berpengaruh pada CP. Free float adalah waktu float di mana kegiatan sebelumnya tidak berpengaruh pada kegiatan lainnya. Project float, beberapa float pada beberapa kegiatan adalah hal yang dimiliki manajer proyek untuk digunakan sebagai kebijaksanaannya. Beberapa manajer proyek kadang melangkah terlalu jauh dengan tidak memberikan informasi tentang kegiatan floatnya. B. Penempatan sumber, resource allocation. Jika Anda mengerjakan rencana secara manual, diagram PER merupakan diagram yang paling baik digunakan untuk menggambarkan lokasi sumber. Langkah selanjutnya adalah menggambar ulang diagram PER dengan mengambil sumber dan memasukkan ke dalam perhitungan. Penempatan sumber daya manusia, allocation human resources. Penempatan sumber daya manusia sangat subjektif dan tergantung pada kemampuan mereka, tetapi ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan. Penentuan tugas kepada seorang disesuaikan dengan tingkat kemampuan individualnya. Jangan memberikan tugas yang mudah kepada para ahli, jangan memberikan tugas yang rumit kepada para pemula. Berikan tugas yang hampir sama pada orang yang sama. Hal ini akan mengurangi waktu untuk mempelajarinya. Berikan tugas penting pada orang yang Anda percaya. Berikan tugas yang memerlukan komunikasi pada satu orang yang sama untuk menekankan interaksi antar manusia. Jangan lupa bahwa pimpinan proyek membutuhkan waktu untuk mengawasi, khususnya pada saat awal proyek. Penempatan sumber daya non-manusia, allocation non-human resources. Sumber daya non-manusia diperlukan untuk proyek software seperti hardware komputer, paket software, sistem operasi, informasi, manual, pelatihan, jaminan komputer, layanan cetak, dan sebagainya. C3 batasan, the triple constraint. Seperti yang kita lihat yang lalu, Anda bisa mendapatkan yang baik, murah, atau cepat. Pilih 2. Menambahkan beberapa sumber daya akan mengurangi lamanya tugas tetapi biaya meningkat. Memindahkan orang yang dipercaya dari kegiatan yang rumit tetapi kegiatan pendek ke dalam kegiatan yang lama mungkin mengurangi waktu secara keseluruhan, tetapi ini akan membahayakan seluruh proyek jika kualitas pada tugas yang pendek dikurangi. D. Jadwal atau diagram Gantt, the schedule or Gantt chart. Diagram Gantt adalah diagram batang yang menunjukkan waktu. Disebut Gantt karena ditemukan oleh Henry Gantt. Langkah-langkah untuk menggambar Gantt adalah langkah 1. Gambarlah satuan waktu di posisi atas. Pilih satuan waktu sehingga Anda memerlukan tidak lebih dari 2 diagram. Anda akan melihat bahwa Gantt adalah buku penuntun bagi manajer proyek. Langkah 2. Beri tanda pada kalender semua kejadian di posisi bawah. Langkah 3. Dari PER pada gambar, jadwalkan setiap kegiatan. Mulailah dengan kegiatan pertama, fase definisi, gambarkan dalam bentuk batang sama panjangnya dengan 1 hari pada PER. Langkah 4. Jadwalkan kemungkinan tugas. Untuk setiap kegiatan, tanya pada diri Anda sendiri, apakah ada pekerjaan yang akan diperpanjang waktunya untuk tugas khusus ini. Langkah kelima, ulangi kembali langkah ketiga dan 4. Jadwalkan semua tugas-tugas dalam PER dari kiri ke kanan dan dari atas ke bawah untuk tugas-tugas yang paralel. Langkah 6, beri tanda semua kejadian-kejadian penting bagi
beri tanda kejadian penting utama yang menunjukkan penyelesaian dari kegiatan penting dan produk-produk. Terima kasih, mungkin itu saja review materi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.